Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lalu Abdurrahman. Di sini di video kali ini kita bakalan sama-sama belajar konfigurasi dasar dari router maupun switch Cisco. Jadi dalam CLI Cisco terdapat beberapa user mode atau hak akses pada router ataupun switch yang terbagi menjadi tiga. Kita bisa lihat di sini ada user mode yang ditandai dengan tanda apa ini namanya? Tanda lebih besar. Kemudian pada penjelasannya adalah pada mode ini kita tidak dapat melakukan konfigurasi apapun. Nah, jadi kita perlu masuk terlebih dahulu ke mode privilege mode. Privilege mode yang ditandai dengan tanda hashtag. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Dan penjelasannya adalah pada mode ini kita hanya dapat melihat konfigurasi dengan tidak dapat menambah konfigurasi. Jadi di mode ini kita cuma bisa melihat sama menyimpan. Nah, selanjutnya kalau mau config mana, jadi kita harus masuk ke mode global config terlebih dahulu. Jadi global config yang ditandai dengan apa nih, config tag pada mode. Jadi penjelasannya di mode ini, pada mode ini kita baru dapat melakukan konfigurasi, entah itu menambah ataupun menghapus, serta bisa menyimpan juga. Terus caranya tuh gampang ya. Kita bisa baca dulu sini. Untuk masuk ke privilege mode dari user, nah kita user mode kita tinggal ketikkan enable, dan setelah masuk ke privilege mode, untuk masuk ke global config kita bisa ketik command line configure terminal. Gampang kan? Coba kita praktekkan ya. Coba masuk ke Cisco Contact Tracer-nya. Jadi tinggal masukin yang mana ya. Jadi pilihlah, mau pilih ini kayak, mau pilih ini kayak, mau pilih ini kayak, switchnya ini terserah, yang penting mirip-mirip aja konfigurasinya. Coba kita pilih yang ini, set, diklik, terus kita tinggal taruh. Nah, buat konfignya tuh gimana? Kita tinggal klik ini, yang ini nih, gambar ini diklik sekali, terus kita ke menu CLI diklik. Nah, kalau misalnya masih ada tadi yang hashtag itu, berarti itu lagi di boot ya device-nya. Kalau misalnya begini, kita kalau mau cepat ya tinggal ketik no. Nah, seperti yang kita baca sebelumnya. Jadi user mode ini adalah user mode ya, ada tanda lebih besarnya. Untuk masuk ke privilege mode kita tinggal ketikkan command line enable. Nah, enable. Kemudian enter. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, mode usernya sudah menjadi ke privilege mode. Kita cuma bisa melihat, misalnya kita mau ngelihat apa saja sih konfigurasi yang berjalan di perangkat ini. Misalnya kita tinggal masukkan command line show run, enter. Ini kalian bisa baca sendiri nanti kalau udah praktek. Set, terus di enter aja kalau mau lihat lagi banyak. Nah, untuk masuk ke global config kita tinggal mengetikkan command line configure terminal, enter. Nah, di sini udah berubah ya, modenya menjadi global config terminal. Di sini kita bisa nambah IP address, kita bisa apa namanya, kita bisa menghapus, bisa menyimpan, dan lain-lain. Di sini juga tentu saya bisa ngelihat juga ya, misalnya kalau misalnya tadi kita masukinnya show run ya, kalau di global config ini kita harus nambah do terlebih dahulu, do apapun itu, do show run. Nah, sama aja kan keluarnya. Pokoknya kalau di global config kita harus masukin do terlebih dahulu. Nah, terus selanjutnya kita lihat modulnya kembali. Ini udah ya. Dan untuk kembali ke user mode yang sebelumnya kita bisa mengetikkan exit ataupun X. Ini harusnya X. Sama aja sih exit sama X, cuma X itu singkatan dari exit. Nah, coba kita coba terlebih dahulu. Coba kita keluar dari global config ini, kita tinggal ketikkan command line exit. Nah, kalau mau balik ke user mode kita bisa klik exit juga.
kita enter. Nah, dia bakalan balik lagi. Gampang kan? Kalau kita mau ke privilege mode dari user mode, kita tinggal ketikan command line enable, dan untuk balik untuk ke global config dari privilege mode tinggal ketikan command line configure terminal. Selanjutnya cara mengganti hostname pada router ataupun switch. Jadi mengganti hostname dalam router merupakan salah satu perintah dasar ya, seperti yang kita tahu. Hostname tuh kayak ya penting lah intinya, biar kita nggak bingung mau konfigurasi yang mana. Misalnya tujuannya mengkonfigurasi router A, maka yang kita config router B, soalnya namanya router doang kan, router nggak ada penjelasannya A, B ataupun C. Jadi caranya tuh kita harus masuk terlebih dahulu ke global config. Coba kita ke global config, kita klik, nah, berarti klik ketikan enable, terus configure terminal. Kita tinggal ketikkan hostname. Misalnya mau masukin nama buat routernya apa, misalnya namanya Hilmi misalnya ya. Kita hostname Hilmi, tinggal di enter. Nah, otomatis ini namanya dari root yang namanya router menjadi Hilmi. Bisa juga kita pakai strip ataupun underline. Misalnya kita hostname Hilmi strip IDN ataupun Hilmi garis bawah IDN. Set, jadi kan berubah. Selanjutnya kita akan menyimpan. Gimana sih cara menyimpan konfigurasi pada router ataupun switch? Gampang ya. Kalau kita baca di sini command line-nya cuma do write. Kalau misalnya itu di yang seperti kita tahu tadi di global config harus menambahkan do terlebih dahulu sebelum melakukan konfigurasi yang kayak ngelihat nambah nyimpan gitu. Salah, maksudnya nyimpan sama ngehapus konfigurasi. Nah, ini kan ada tulisannya marknya ada config tag. Kalau privilege cuma tagnya doang, jadi tinggal kalau di privilege gak usah pakai do, langsung write-nya aja. Coba kita praktekkan. Nah, kita coba do write karena ini masih di mode apa namanya, config global config, jadi kita ketikkan do write. Bentar. Nah, sini udah notifikasi building configuration, yang berarti itu sudah menyimpan konfigurasinya. Jadi kalau misalnya kita ke privilege mode, tinggal ketikkan write enter. Nah, sama aja kan, cuma bedanya di tiap mode itu beda. Tapi kalau misalnya di user mode nggak bisa, soalnya ya gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Selanjutnya kita akan memasang password pada router atau switch. Jadi pemberian password pada router atau password itu sangatlah penting ya untuk pertujuan keamanan jaringan, agar para orang-orang jahil tidak bisa mencuri data-data kita. Jadi data pribadi itu sangat penting, maka router ataupun switch harus dikasih password biar gak dibobol lah intinya. Nah, jadi di password pada router atau switch Cisco ini ada dua jenis ya, ada password sama secret. Jadi kalau kita bisa baca di sini, password itu tidak terlalu aman karena passwordnya tidak terinskripsi, dan untuk secret itu bakalan transkripsi pada saat di showrun, dan router atau switch hanya akan membaca password yang di enable secret. Coba ya kita praktekkan. Kembali lagi ke sini, kita masuk dulu ke global config, configure terminal, enter. Kita tinggal enable password. Setelah kita menginginkan enable password, kita tinggal memasukkan passwordnya saja. Misalnya untuk passwordnya lalu, dan untuk secretnya enable secret Hilmi. Nah, buat pengetesannya kita bisa masuk dulu ke user mode. Set, keluar dulu XX. Nah, ini udah masuk ke user mode kan, kita tinggal
masuk ke privilege mode, tekan enable. Nah, di sini otomatis akan dimintakan password. Apa sih tadi passwordnya yang kita masukkan tadi? Jadi passwordnya tadi kan lalu ya, coba ketikkan lalu. Yang kedua adalah apa tadi, secretnya Hilmi. Nah, kalau misalnya benar, ini emang gak kelihatan ya kalau kita ketikkan. Yang pertama adalah password, yang kedua itu secretnya. Nah, kita kalau misalnya udah masuk kayak gini berarti udah berhasil ya, kita bener lah intinya masukin passwordnya. Jadi buat ngeliat bedanya tuh nanti kita tinggal di show run, kalau nggak show run doang. Kayak di modul ini kita akan nanti di modul ya. Nah, lanjut aja ke sini melihat informasi interface router ataupun switch. Jadi melihatnya tuh gampang ya, kita seperti yang kita lakukan tadi, tinggal kita ketikkan command line do show run. Kalau misalnya di privilege mode tinggal di ketikan command line show run, nggak perlu do, ingat itu. Kita balik lagi ke sini, tinggal kalau di privilege mode show run kan, show run, enter. Nah, tadi kan kita pernah masukin password ya sama secret, jadi bedanya di sini nih, passwordnya lalu kelihatan, kalau secret nggak kelihatan, dia bahkan terinskripsi. Ya gitulah, ya lebih penting secret daripada password, ya gitulah ya. Nah, kalau di user global config kita tinggal tambahkan do, jadi do show run, enter. Nah, gampang kan? Selanjutnya kita akan menambahkan banner MOTD. Coba kita masukkan banner MOTD. Gimana sih caranya? Kita baca dulu ya. Jadi banner MOTD tuh gampang, tinggal banner MOTD terus alfabet yang jarang digunakan, terserah sih alfabet apa aja. Yang penting nanti diakhirinnya sama alfabet itu juga. Nah, banyak MOTD itu apa sih? MOTD itu messenger of the day. Jadi pas kita login nanti bisa kelihatan yang tulisannya seperti yang kita ketikkan pada banner itu. Coba kita praktekin ya. Coba kita ketikkan command line banner MOTD dan alfabet apapun itu. Kalau di modul tadi kan Z, kita coba O. Coba O, kita ketikkan good morning, kemudian diakhiri dengan alfabet yang kita akhiri tadi, O kan, O. Coba O, enter. Nah, coba kita keluar untuk pengetesan ke user mode kembali. Nah, kalau enter dia bakalan ada tulisan good morning. Ya, ini bisa buat pengingat, bisa buat penyemangat dan lain-lain ya. Kemudian yang terakhir adalah cara membersihkan konfigurasi. Ini gampang banget ya, pokoknya konfigurasi dasar itu gampang-gampang dan gampang diingat ya. Jadi untuk membersihkan konfigurasi kita tinggal ketikkan command line write erase. Kalau misalnya di privilege itu, kalau di global config kita tambahin do write erase ya. Coba kita coba sini, masuk dulu ke privilege and enable, terus password tadi lalu secretnya Hilmi. Nah, coba kita lakukan, kita praktekkan labnya. Jadi coba kita write erase, enter. Erasing the environment file system will remove all configuration files. Continue ya, kita tinggal enter kalau yakin, enter. Nah, nanti bakalan erase of environment complete. Soalnya kenapa yang dihapus environment, kalau kita nge-save itu dia bakal masuk ke environment, kayak do write, kalau nggak write itu bakal masuk ke environment. Coba kita coba di global config mode, masuk dulu configure terminal, enter. Kita ketikkan do write erase, enter. Erase sama kan notifikasinya, ya tinggal enter dan enter. Itu berarti udah kehapus ya konfigurasinya. Jadi mungkin itu sekian konfigurasi dasar yang
kita akan selanjutnya sama-sama belajar bagaimana sih cara VLAN, membuat VLAN, cara trunking VLAN dan lain-lain. Segini saja video konfigurasi dasar dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.